Air dari Mars. Ayo kita pecahkan. Crack an Egg Indonesia. Kali ini kita Kita akan membahas 5 penemuan yang paling Besar besar selama abad ini. 20th century baby, please, on a daily betul. basis. Jadi abad ini Yeah. para ilmuwan sering banget nemuin penemuan-penemuan yang Baru. dan Sedap. menggegerkan. Kenapa gitu ya. namanya penemuan? Apakah nggak pernah ketemu sebelumnya? Hilang. Mungkin begitu. Jadi belum ditemuin. Jadi ya. akhirnya ini ketemu gitu setelah sekian lama ya. Jadi apa saja yang sudah ditemukan oleh ilmuwan ini kita akan membahas 5. Kita akan bahas 5 penemuan yang terbesar. Berarti ada yang kecil-kecil adek-adeknya ya. Ada kecil-kecil yang di bawah-bawah. Cuma kita mau ambil on Yang top ya. besar-besar. Kan kita pria suka yang besar-besar. Oh sedap. Lu suka apa yang besar lo? Yang pertama itu ada ini sebenarnya bukan penemuan besar ya. Ini sepertinya kayak Penemuan lembek ini kayak bukan besar deh. kok lembek? Kok lembek apa? tuh keras. Kalau besar tuh Oh iya. Jadi ini sepertinya bukan penemuan, ini sepertinya baru Ketemu. kesadaran. Oh kesadaran. Baru nyadar gitu. Jadi gini nih, gletser yang ada di bumi mencair lebih cepat dari yang diprediksi gitu. Kan biasanya orang ngomongnya kayak 50 sampai 60 tahun lagi baru mencair. Tapi sekarang itu ternyata lebih cepat karena pemanasan global makin panas gitu kan. Apa gimana? Pemanasan global masih makin panas. Makin panas. Jadi pemanasan global itu makin panas. Jadi suhu bumi ini makin lama makin panas lama, begitu ya. Lebih cepat jadi mencairnya si Gletser itu ya. ini. Tapi di balik ini semua ada manfaatnya juga. Apa tuh? Yaitu adalah Pemasukan air lebih banyak. kita dapat air bersih lebih banyak. Sedap. Walaupun menenggelamkan kota-kota juga sih. Banjir ya, Bo. Tapi jangan-jangan bisa aja jadi ada aqua baru dari gletser. Aqua ya. baru dari gletser ya. Air Kilimanjaro. Air Kilimanjaro. Air Kilimanjaro. Yang kedua apa tuh? ya, ada penemuan air juga nih seperti yang tadi. Kalau tadi kan menarik. dari gletser, tapi ini ada air di planet lain yang namanya Tapi planet- bukan dari gletser ya? bukan. Nggak tahu dari mana dong. Ini lagi heboh sih. Ini heboh. Penemuan air di Betul. Mars ini. Mars ya kan. Ditemukan air di Mars dan telah dikonfirmasi oleh NASA. Ya kan? Dari NASA nih, James Green, orang dari NASA belum bisa memastikan sebenarnya sih. Cuman menurut James, NASA ini akan menginvestigasi lebih dalam lagi foto ini nih, ya kan? Di foto ini kan kelihatan ini yang di kuning-kuning itu kayak ada air tuh Dia di situ. menginvestigasi dari mana ya Dari mana asal air itu, apakah itu beneran air atau bukan, karena apa? Karena di Mars itu suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Gimana caranya namanya air itu nggak Bisa ada beku di gitu nol. loh, Oh, ya kan? iya, betul. Ya, terus penemuan ini juga membuktikan bahwa debat yang namanya planet Mars itu pernah dihuni manusia dulunya menjadi on lagi gitu loh. lagi. Ternyata kayaknya Biar lebih masih bisa hot aktif. lagi ya. Jadi kalau bumi udah rusak bisa pindah ke Mars, ya kan? Kayak film baru. Kayak film baru Mars, ya. Tapi apakah mungkin air ini berasal dari alien yang lagi kencing di Kencing tengah Mars. jalan? Bisa jadi. Bisa jadi. Yang selanjutnya itu adalah manusia robot. Jadi sekarang ini lagi dikembangkan itu yang namanya cyborg. Lu pasti sering nonton. Cyborg abis berak, cyborg. Cyborg. Oh iya betul. Dia pasti sering nonton polisi yang robot apa namanya? Terminator. Bukan, ya itu Apa? Terminator. bukan Robocop. cyborg. Robocop. Ya, Robocop itu kan setengah manusia setengah robot kan. Iya, Itu iya, namanya cyborg. Jadi dia setengah badannya Iya. itu kan hilang setengah digantiin gitu. sama Diganti robot. Jadi teknologi itu ditemukannya di Universitas Duk plak. Peneliti itu mengimplan kutub baterai di otak monyet yang mungkin mengambil makanan dengan tangan robot. Oh, jadi ada penemuan nih di Duke. Jadi dia tuh kasih monyet Dan juga babi, bukan? Nggak, bukan. Beda dong. Beda, Jadi ya? dia kasih robot. Kirain lu ngatain gua barusan. Nah, gua ngatain monyet, Oh, si iya, monyet. iya, lanjut. Jadi si monyet ini dikasih kayak kabel gitu ya buat lu tau gak sih kayak ditempel ada kabelnya. Iya, gua ngerti. Yang Itu- kayak di film-film kan. Ya itu kan kutub baterai gitu dibilangnya. Itu nyambung ke tangan robot. Jadi si monyet disuruh ngambil pisang pakai tangan robot. Cuma dari pikiran doang. Bisa. Gimana caranya ya? Nyuruh monyet. Orang tuh nyuruh manusia dulu dong. Iya, manusia kan lebih bisa diatur. Iya, ya. gimana caranya monyet bisa diatur? Tapi mungkin penemuan ini lama-lama bisa menyeramkan ya. Iya. Bukan Ntar jadi kayak dokter Octopus lagi. Iya, bukan cuma setengah
doang, lama-lama manusia nggak ada, punah, robot doang. Atau manusia jadi robot. organnya digantikan Iya, oleh robot semua. isinya robot. Jadinya kaku. Pemikiran robot ya. Ya, robot. Kaku seperti ini. Kok kamu nggak gerak? Kayaknya perlu dicas. Oh iya, hebat. Yang keempat. Yang Ada yang keempat. Dung, dung, dung. Apa tuh yang keempat? Sel induk ditemukan di sumber-sumber yang baru. Maksudnya Jadi, gimana sumber baru? gini nih, gue nggak tahu sih sebenarnya barunya dari mana ya. Cuman yang jelas ada penemuan baru. Jadi pada tahun 2001 ini ditemukan oleh ilmuwan yang bekerja pada penelitian sel batang embrio. Nah, ditemukan sebuah bola kecil berongga yang yang dalamnya ada sekitar 70 sampai 100 sel manusia yang bisa menjadi apapun dalam tubuh karena ini adalah sel sel batang gitu loh. Apa maksudnya? Gue kurang paham maksudnya. Pas gua ini waktu orang ini nih sperma nih ya. Ini Udah jadi embrio kan, masuk ke ini. Masuk kan. Jadi embrio. Jadi embrio. Nah, di dalam embrio ini ditemukan bola kecil yang berongga gitu. Nah, Yang berisi 70 sampai 100 sel manusia. Ini sel dasar mungkin ya. Sebelum jadi manusia lainnya. Sebelum jadi manusia seutuhnya ada sel dasar yang membuat gitu loh. Isinya mungkin kromosom gitu kali ya. Oke. Nah, sel ini berguna, penemuan ini menjabarkan bahwa sel ini tuh berguna untuk menyembuhkan segala macam penyakit di dunia ini gitu loh. Bisa, Sangatlah efektif begitu loh. Bisa. Menyembuhkan penyakit dari diabetes, kanker, kelainan genetik dan segala macamnya gitu. Mungkin stem cell itu loh ya. Kan kalau sekarang pakai sel monyet ya kalau nggak salah atau pakai tulang sumsum saya lupa ya. Kurang tahu. Nah, Pokoknya. cuman mungkin kalau ada ini yang tuh lain. kayak bisa menyembuhkan segala penyakit gitu loh ya. Penyakit yang berbahaya. Berbahaya. Seperti diabetes dan kanker. Kalau kebanyakan berak juga bisa disembuhkan kan. Tapi Kebanyakan berak. Nggak ada obatnya. Oh iya dia itu diabetes tadi diare ya bukan Diare. diabetes ya. Jadi tapi penemuan ini agak-agak kontroversial karena ya mungkin kalau Masih diambil ambil dari embrio. itu mungkin embrionya bisa mati atau gimana ya. Makanya Presiden George Bush waktu pada tahun 2001 itu mengekat ininya dana dari ilmuwan-ilmuwan tersebut. Tapi dilanjutkan lagi pada tahun 2007 oleh ilmuwan dari Kyoto University dan Jepang. University of Wisconsin Madison ya kan? Kyoto masih Jepang. Wisconsin itu mana tuh? Jadi ini sel ini bisa menyembuhkan Bisa menyembuhkan diabetes dan kanker. pokoknya asalnya dari sperma. Aduh pusing, malah gua pusing. Pusing gimana nih ya? Pakai ini pasti sembuh. Apaan nih ah? Ih, Kok lengket? yang kelima Adalah partikel Higgs boson. Pada bulan Juli, fisikawan di Large Hadron Collider menemukan apa yang mereka cari selama 5 dekade panjang, yaitu adalah partikel yang memberikan semua elemen subatomik lainnya, seperti proton dan elektron. Jadi neuron ada lebih kecil lagi daripada ditemukan subatom. Iya itu pokoknya ya. Iya. Partikel lebih kecil daripada subatom. Betul. Jadi partikel Higgs ini seperti kalian kalau bisa nonton film The Da Vinci Code. Yang kedua yang Angel and Demons. Jadi itu tuh kan di awal-awalnya ada yang kayak mereka nabrakin ini kan proton dan apa begitu. Pokoknya jadi sesuatu partikel gitu. Nah, ini partikel ini yang dimaksud, partikel Higgs boson. Atau nama lainnya adalah partikel Tuhan. Ya. Maksudnya ini bisa ditemukan Tuhan tuh berasal dari mana gitu ya? Iya, jadi ini yang Dari partikel jadi ini. ini dianggap nantinya akan menjelaskan terjadinya alam semesta begitu si partikel kecil ini. Akhirnya ketemu begitu ya. Akhirnya ketemu kan. Tapi jangan-jangan ada yang lebih tapi apakah jangan-jangan ada yang lebih kecil lagi daripada itu? Tapi jadi Tuhan begitu. Tuhannya terlalu kecil sampai nggak kelihatan ya. Atom terkecil. Gue lagi nyari atom terkecil nih. Mana nih atom terkecil? Kecilin terus. Bentar lagi. Ini dia paling kecil. Aku Tuhan. Kok muncul elu? Kok muncul Tuhan? Ya udah. Menurut kalian penemuan apa yang paling menggelegar ya? Di abad ini. Yang pernah kalian temukan di rumah kalian? Itu mah penemuan barang hilang gitu. Pokoknya yang kalian tahu itu lagi ditemukan, tulis di bawah. Tulis penemuan apa yang menurut kalian paling besar di comment section below. Yang menurut kalian, terserah jawab yang konyol-konyol aja, terserah. Thank you udah komen dan subscribe. Jangan lupa untuk follow kita di Facebook, Line, Twitter, Line @ Jangan lupa juga buat beli
Kaos Crack and Egg. Ini juga salah satu Indonesia. penemuan terbesar yang ada di internet. Gila, ini mah diciptakan bukan ditemukan. Diciptakan, betul. Gila, nemu dari Diciptakan. mana? Mau nyari kolong jembatan juga nggak bakal Nggak. ada ya. Ada kalau yang ngebuang ini kalau Oh iya benar, tapi kalau sebelum kita buat nggak ada. Makanya yang hargai apa yang kita buat dengan cara membeli di sini. sini. Ya. Sekarang waktu untuk Crack this egg, baby. Guys, Please, on crack a this daily basis. Oke. Boom, boom, Yang kemarin. boom, boom. Yang kemarin nih pertanyaannya adalah ini. Menurut kalian benar apa salah? Kalau Salah. tahu jawabannya, ini dia jawabannya nih. Yang minggu ini. Iya. Bukan minggu ini, apa hari ini. They come out at night without being cold and are lost in the day without being stolen. You know the answer, comment in the section below. Stay Stay cracking, salam Salam crackers, crackers. cek tingkum pria. But I don't like the spoon because it's so fragile. I'm gonna try the nipple. I'm gonna try the nipples, the green nipples. Can we with the change? ice cream. Okay, this is the